Oke, di sini ada soal SBMPTN tahun 2016 ya. Nah, di sini diketahui A berpangkat 2X sama dengan 2. Yang ditanyakan adalah A berpangkat 5X dikurang A berpangkat negatif 5X dibagi A berpangkat 3X ditambah A berpangkat negatif 3X. Bagaimana caranya agar yang di sini itu dapat memenuhi yang ada di sini? Itu ya. Oke, kita mulai menjawabnya ya. Oke, pertama-tama kita ambil dulu yang ini ya. Yang ini itu di sini ya, ada katakanlah di sini A berpangkat 2X sama dengan 2. Nah, kalau kita ubah ini menjadi ini kan di sini kan ada pangkatnya itu negatif ya. Berarti di sini juga kita harus buat pangkatnya ada yang negatif tuh. A berpangkat negatif 2X gitu. Nah, kalau di sini pangkatnya negatif menjadi yang ini, otomatis di sini menjadi pecahan. Di sini kan 2 per 1. Nah, kita balik ini menjadi 1 per 2 begitu. 1 per 2 di sini ya. Nah, begitu nanti. Jadi nanti ketika ada pertanyaannya pangkatnya yang positif, ini kita gunakan hasilnya ini gitu. Demikian juga yang bawahnya untuk yang negatif ya. Oke, ini kita mulai menjawab soal yang ini ya. Oke, yang ini. Sini A berpangkat 5X dikurang A berpangkat negatif 5X per A berpangkat 3X ditambah A berpangkat negatif 3X. Ini kita apakan ya? Langsung aja dikali dengan A berpangkat X saja ya, gitu ya. Supaya pangkatnya itu menjadi genap ya. Genap. Itu. Genap. Karena kedua-duanya ini kan pangkatnya ganjil ya. Semua ini ganjil ya. Ganjil. Oleh karena itu kita buat kira-kira bilangan manakah supaya pangkatnya menjadi genap. Oke, yang ini sudah bisa pas ya. Pas dengan yang ini ya. Oke. Berarti sini A berpangkat 5 ditambah 1 itu adalah 6 ya. Berarti sini 6X dikurang A berpangkat negatif 5 ditambah 1 itu berarti negatif 4 ya. X. Kemudian dibagi dengan 3 ditambah 1 berarti itu 4 ya. Ini A pangkat 4X dikurang negatif 3 ditambah 1 itu berarti A berpangkat negatif 2X. Gitu ya. Sama dengan, nah di sini kita mengarahkan ke pangkat yang 2 ini ya. Jadi 2. Nah, di sini dapat kita ubah menjadi A berpangkat 2X. 2 kali berapa supaya itu menjadi 6? Berarti sini 3 ya. Itu. Oke, di sini A berpangkat di sini negatif 2X ya. Gitu nih. Oke, di sini kan 2 kali berapa menjadi 4? Ya kali 2 dong ya. Kali 2. Oke, gini. Di sini juga sama ya, 2X, di sini berarti 2. Di sini tetap ya. Tetap. Oke. Nah, di sini kita tinggal memasukkan saja nilai yang ada di sini ya ke dalam ini. Nah, itu sudah menjadi lebih mudah ya. Jadi lebih mudah sama dengan ya. Sama dengan di sini A pangkat 2 berarti 2 pangkat 3 gitu ya. Dikurang di sini 1/2 ya. 1/2 per pangkat 2 gitu ya. Kemudian di sini 2 berpangkat 2. Di sini 1/2 gitu. Sehingga di sini dapat kita buat nilainya ya. Di sini 8 dikurang 1/4 per 4 dikurang 1/2. Kita kali aja di sini 4. Di sini 4 supaya nggak usah kita bingung dengan penjumlahan pecahannya ya. Nah, di sini sudah menjadi mudah ya. 8 kali 4 adalah 30. Kita cek dulu soalnya. Di sini kayaknya ada kekeliruan ya. Di sini itu tambah ya. Di sini itu tambah ya. Tambah. Itu tambah ya. Tambah. Oke. Di sini kemudian kita kalikan aja ya. 8 dikali 4 itu adalah 32 ya. 32 kemudian 1/4 dikali 4 adalah 1 jadinya ya. Kurang 1.
Berarti nanti di sini jawabannya itu adalah 31 gitu ya. Kemudian di sini 4 dikali 4 adalah 16 ya. 16. Kemudian ini setengah dikali 4 adalah 2. Di sini 18. Berarti jawabannya adalah 31/18. Nah, di mana di sini jawabannya 31/18? Jawabannya adalah A ya. A. Nah, begitulah ya, soal seperti ini memang kalau kita perhatikan agak sebenarnya sederhana ya, tapi ini agak susah ya. Apalagi kalau kita tidak berpikir tentang ide untuk membuat seperti ini ya, itu kemungkinan akan menjadi bingung sendiri ya. Nah, caranya adalah kita harus melatih soal supaya kita dapat menemukan ide bagaimana cara menjawab soal itu ya. Jadi banyak berlatih saja ya. Oke, semoga bermanfaat. Oke, di sini ada soalnya itu SNMPTN tahun 2008 ya. Ini memang soalnya itu soal yang biasa keluar untuk soal-soal ujian sekolah atau kalau dulunya itu juga ujian nasional ya. Ini kategori soalnya itu sedang ya, sedang ke mudah gitu. Oke, yang ini kita jawab saja. Di sini kita buat menjadi bilangan berpangkat pecahan ya. Sehingga di sini 4 ini ya, 4 ini itu menjadi 2 pangkat 2 gitu ya. 2 berpangkat 2, kemudian kita kalikan dengan 5 dikurang X. Kemudian di sini karena masih ada di sini bilangannya, itu akar pangkat menjadi per 3 di sini. Tuh. Kemudian di sini itu ada 8 ya. 8 itu kan 2 pangkat 3. Kemudian dia adalah penyebut. Berarti kalau dia bilangannya adalah penyebut, berarti saat kita taruh ke atas, pangkatnya menjadi negatif. 8 itu kan 2 pangkat 3. Berarti pangkatnya negatif, berarti dikurang 3 ya. 2 pangkat 3 gitu ya. 1/8 sama dengan, itu kan 1/2 pangkat 3. Sehingga menjadi 2 pangkat negatif 3 gitu. Ya. Sehingga di sini negatif 3 lah ya. Tuh. Oke, nah begitu ya. Untuk memindahkan pangkatnya di sini ya gitu. Oke. Di sini sama dengan, di sini seluruhnya di bawah ya. Di bawah berarti pangkatnya negatif lah seluruhnya untuk pangkatnya ya. Di sini 2 berpangkat negatif 2x dikurang 1. Nah, di sini sudah bisa kita coret ya. Coret. Sehingga di sini tuh kita kalikan ke dalam ya. Kalikan ke dalam saja. Kemudian di sini 10 dikurang 2x. Kemudian di sini kita kali 3 ya. Kita kali 3 jadi negatif 9 per 3 sama dengan negatif 2x dikurang 1. Nah, begitu ya. Kemudian di sini 10 dikurang 9 adalah 1 ya. 1. Berarti di sini 1 dikurang 2x per 3 sama dengan negatif 2x dikurang 1. Nah, ini kita kali silang ya. Berarti ini 1 dikurang 2x sama dengan ini kali ini. Berarti negatif 6x. 6x. Ini kali ini negatif 3 ya. Negatif 3. Sini. Oke. Berarti seluruhnya yang ada X kita pindahkan ke sebelah kiri saja. Berarti ini negatif 2X ditambah 6X. Sedangkan yang bukan X seluruhnya ke sebelah kanan. Berarti sini negatif 3 dikurang 1. Kemudian di sini, berarti sini 4X ya. Sama dengan negatif 4. Berarti nilai dari X adalah negatif 4 dibagi dengan 4. Gitu ya. Negatif 4 dibagi dengan 4. Berarti nilai X adalah ya, itu adalah negatif 1. Nah, di sini jawabannya adalah negatif 1 adalah itu adalah B. Nah, itulah kuncinya ya untuk soal ini. Nah, ini adalah soal SBMPTN tahun 2013. Nah, di sini kita sederhanakan dulu ya, agar dapat mengikuti yang ini nanti ya.
Oke, yang ini 4 pangkat M ditambah 1 ditambah 4 berpangkat M sama dengan 15 ya. Nah, di sini kita pisahkan saja ya. Di sini 4 berpangkat 1 dikali 4 berpangkat M ditambah 4. Ini menjadi 1 aja ya. Ini 1 dikali 4 berpangkat M. Jadi tuh kalau tidak ada pengalinya, berarti itu dikali 1 ya gitu ya. Dikali 1. Maka yang ini dapat kita buat menjadi, ini kan 4 tambah 1 itu menjadi 5 ya. Kenapa bisa dijumlahkan? Karena di sini sudah sama. Gitu ya, sudah sama ya. Berarti 4 tambah 1 adalah 5. 5 dikali 4 pangkat M sama dengan 15. Nah, 5 dengan 15 ini dapat kita bagi menjadi 3 ini hasilnya ya. Sehingga di sini 4 berpangkat M sama dengan 3. Gitu ya. Kemudian, ya di sini dapat kita buat supaya lebih bilangan pokoknya kecil. Berarti sini dapat kita buat menjadi 2 berpangkat M. 2 pangkat berapa supaya 4? Ya 2 pangkat 2 lah ya gitu. Di sini menjadi 3. Gitu ya. Nah, di sini menjadi 2 berpangkat M sama dengan di sini menjadi akar ya. Atau kita buat saja langsung 3 pangkat setengah juga nggak apa-apa ya. 3 pangkat setengah. Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaannya, itu 8 berpangkat M ya. 8 berpangkat M. Ini ya. 8 berpangkat M sama dengan, ini 8 ini kan 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3. Tuh. Sini 2 berpangkat M, sini 3 ya. Nah, di sini kan sudah ada ya. 2 pangkat M itu adalah 3 pangkat setengah ya. Berarti sini 3 berpangkat setengah, di sini pangkat 3. Sehingga di sini 3 pangkat 3 per 2. Nah, 3 per 2 ini kalau kita pisahkan dengan 1, berarti sini kan 2 per 2 ditambah 1 per 2 gitu ya. Jadi ini 1 tambah setengah gitu ya. Berarti sini 3 pangkat 1 dikali 3 berpangkat setengah gitu ya. Sehingga di sini 3 ini kalau dia pangkat setengah menjadi akar ya. Akar. Berarti 3 akar 3 lah hasilnya ya. Gitu. Oke. 3 akar 3 yang mana jawabannya itu ya? Yang A ya jawabannya. Jawabannya adalah yang A. Oke, beginilah cara menjawab soalnya ya. Kemudian kita masuk ke soal seperti ini ya. Nah, ini soal SPMB tahun 2005. Di sini ada berupa fungsi, kemudian dibuat fx per gx itu berapa gitu ya. Oke nih, fx per gx sama dengan 2 berpangkat 2x ditambah 2 berpangkat x ditambah 1 dikurang 3. Di sini per 2 berpangkat x ditambah 3. Nah, yang ini kita pisahkan menjadi seperti ini ya. 2 berpangkat x di sini menjadi di luar ya. Tambah ini yang satunya ini kita pisahkan ya dengan x-nya. Sehingga di sini 2 berpangkat 1 dikali 2 berpangkat x. Ini ya, dikurang 3. Kemudian per 2 berpangkat x ditambah 3. Nah, yang ini kalau kita misalkanlah di sini ya. Misalkanlah di sini adalah P sama dengan 2 berpangkat x gitu ya. Berarti yang ini itu menjadi P kuadrat ditambah 2P dikurang 3. Sedangkan di sini tuh P ditambah 3 ya. Nah, begini kan. Nah, berarti kalau kita masukkan di sini, berarti di sini menjadi P kuadrat ditambah 2P dikurang 3 per P ditambah 3. Gitu ya. Nah, ini kita faktorkan saja ya. Sini P ditambah 3, kemudian sini P, karena di sini 2, berarti di sini, kemudian di sini kan 3 dengan 1 ya. Nah, 3-nya sudah ada di sini, berarti di sini negatif 1 lah ya, gitu ya. Di sini per P ditambah 3. Nah, yang ini dapat kita coret ya. Coret, sehingga tinggallah itu sama dengan P dikurang 1 gitu. Nah, P ini tadi kan kita misalkan tadi kan 2 pangkat X ya. 2 pangkat X, berarti dikurang 1 ya. Berarti inilah jawabannya ya. Jawabannya di sini adalah D ya. D. Oke, jawabannya adalah D ya. Semoga bermanfaat.
untuk pengerjaan soal seperti ini ya. Ini ada soal UM-UGM tahun 2004 ya. Di sini kita perlu buat dulu ini 0,4 ya, berarti 4/10, berarti ini sama dengan 2/5 ya. Kemudian 0,6 adalah 6/10, berarti ini 3/5 lah ya, gitu. Nah, oke, ini kita buat kemari, sehingga di sini menjadi 3x berpangkat 2/5 dikurang 9 dikali 3 pangkat negatif 1 dikali dengan 3/5 ya. Karena di sini sama dengan 0, berarti sini langsung aja kita taruh di sini sama dengan gitu ya. Oke, gini aja ya. Oke nih. Nah, sedangkan di sini dapat kita bagi ya. Kita bagi aja di sini nih. Ini dengan yang ini. Sehingga di sini tinggal 3 gitu ya. Oke, berarti sini x pangkat 2/5 ya. 2/5 sama dengan itu 3 berpangkat. Di sini kan tinggal 1 ya. Jadi di sini kan 3 itu jadi 3 pangkat 1 ya. Sini 3 pangkat 1 gitu kan. Berarti di sini 3 pangkat 1 dikurang 3/5. Nah, di sini sudah ada ya. Jadi di sini sudah pas. Kemudian di sini itu x pangkat 2/5 sama dengan 3 pangkat. Nah, di sini 1 dikurang 3/5 sama dengan 5 dikurang 3/5. Berarti ini 2/5 ya. 2/5. Berarti sini 2/5. Berarti sini karena pangkatnya sudah sama, dapat kita coret ya. Berarti x-nya sama dengan 3 lah jawabannya. 3 ya. 3 di sini. Tapi pertanyaannya di sini bukan x di sini bukan langsung ini untuk jawabannya ya, tapi kita perlu mencari lagi. Di sini katanya itu menjadi kita buat di sini kan yang ditanyakan ini ya. Nah, berarti kita masukkan dulu ke situ. Di sini 3x dikurang x kuadrat itu sama dengan 3 dikali 3 dikurang 3 kuadrat. Berarti ini sama-sama 9, berarti 0 ya. 9 dikurang 9 sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah 0. 0 lah di sini jawabannya ya. Oke, di sini 0 ya. Oke. Itulah untuk menjawab soal ini ya. Perlu sepertinya kreatif ya. Bagaimana kita bisa menjawab soal itu bisa lebih baik ya. Oke, yang ini ada soal SPMB tahun 2005 ya. Nah, ini pertanyaannya itu ada x kuadrat ya di sini. X kuadrat dikurang 4x sama dengan gitu ya. Nah, ini langsung aja kita masukkan ya. Ini 2 dikurang akar 3 berpangkat 2 dikurang 4 2 kurung 2 dikurang akar 3 gitu ya. Sama dengan di sini. Di sini 2 pangkat 2 berarti itu 4 ya. 4. Kemudian sini akar 3 dipangkatkan 2 berarti itu tambah 3 jadinya ya. Kemudian ini dikali ini berarti itu menjadi negatif 4 akar 3. Itu ya. Kemudian ini bisa kita kalikan ini berarti sini itu 8. Ini kali ini berarti tambah ya. Di sini tambah 4 akar 3. Nah, di sini itu sudah habis ya. Habis. Kemudian di sini itu kita jumlahkan berarti nih 7 berarti di sini 7 berarti negatif 1 ya. 1 lah. Di sini x kuadrat dikurang 4x sama dengan negatif 1. Berarti saat kita masukkan ke soalnya ini, ke yang pertanyaannya, itu 3 berpangkat x kuadrat dikurang 4x sama dengan 3 berpangkat negatif 1 gitu. Berarti sini sepertiga lah jawabannya ya. Sepertiga. Nah, itu pilihannya yang mana ya? Yang B. Pilihannya ya. Nah, ini soalnya sudah mudah sekali ya. Tapi memang harus tahu dulu ya untuk membuat bagaimana sebuah bilangan itu ketika dikuadratkan hasilnya itu bagaimana gitu ya. Nah, tinggal itu saja sih supaya bisa lebih mengerti untuk menjawab soal ini ya. Di sini ada soal SPMB tahun 2005. Sebagai awal dalam pengerjaan soal ini adalah kita buat dulu bilangan
berkoma ini menjadi bilangan yang lebih bagus gitu ya. Nah, kalau di sini 0,2 itu katakanlah ini berpangkat itu kalau kita ubah menjadi 2/10 ya gitu ya. Berarti ini sama dengan 1/5 gitu ya. Sedangkan di sini 0,008 berarti 8/1000. Kita bagi 2 berarti sini 1/125 gitu ya. Nah, di sini kalau kita buat itu menjadi di sini pangkat 1 gitu. Sedangkan di sini itu berpangkat 3 di sini ya. 3. Nah, jadi sebenarnya bisa kita ubah menjadi kalau di sini 0,2 itu berpangkat 1, sedangkan di sini yang ada di sini itu 3 ya. Sedangkan di sini itu 1 gitu. Tinggal begitu saja sebenarnya ya. Nah, sehingga saat kita kerjakan ini ya tinggal begini saja nih. Di sini saat kita buat seperti ini dulu ya. Di sini berarti 0,2 di sini berpangkat 3, di sini 7 dikurang 2x gitu ya. Per sini 0,2 berpangkat negatif 4x ditambah 5 sama dengan 1, begitu ya. Nah, di sini karena di sini ada sama-sama 3 di sini ya. Berarti ini dapat dicoret ini gitu. Sehingga akarnya sudah hilang ya. Akarnya sudah hilang. Sehingga sini menjadi 0,2 berpangkat 7 dikurang 2x. Sedangkan ini bisa pindah kemari ya. Sehingga karena di sini kali 1 pula kan. Sehingga di sini jadi 0,2 berpangkat negatif 4x ditambah 5. Nah, ini bilangan pokoknya sudah dapat kita bagi ya. Coret di sini sehingga menjadi turunan pangkatnya ya. Sehingga di sini 7 dikurang 2x sama dengan minus negatif 4x ditambah 5. Sedangkan di sini itu menjadi negatif 2x ditambah 4x sama dengan 5 dikurang 7. Berarti di sini itu 2x sama dengan negatif 2. Sehingga x sama dengan negatif 2/2. Berarti nilai x adalah 1 ya. X sama dengan negatif 1. Nah, ini berarti negatif 1 di sini ya. Nah, yang jawabannya yang ada negatif 1 itu berada di posisi mana ya? Oke, C ya. C lah jawabannya untuk soal ini ya. Ternyata soal ini kalau kita sudah paham konsep untuk mengerjakannya, apalagi sudah ingat semua rumus-rumusnya, kemudian paham dengan berarti soal terus ya, pasti tidak susah untuk menjawab soal seperti ini. Ya, tetap semangatlah untuk mengerjakan soal ya. Ini juga soal SPMB tahun 2005 ya. Di sini soalnya ini agak gimana lah gitu ya. Di sini bilangan pokoknya itu X, kemudian pangkatnya itu banyak sekali A-nya. Dan di sini ditanya itu nilai K. Tapi pada dasarnya kita tinggal menjumlahkan saja pangkatnya ya. Sehingga tidak menjadi sulit ya. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba ini. Ini langsung aja kita jumlahkan pangkatnya ya. Sekarang di sini X berpangkat A ditambah, ini kita kali gini ya. Kita kali. Nah, buat sini A kali A adalah A kuadrat. Kemudian 1 dikali A adalah A. Kemudian tambah lagi di sini ya. Sini kalikan kemari ya, gitu. Nah, tinggal begitu saja ya. Berarti A kali 1 adalah A, kemudian kurang A kali negatif A adalah negatif A kuadrat. Sama dengan di sini X berpangkat K dikurang 1. Nah, di sini kita tinggal coret saja ya. Ini A kuadrat dikurang A kuadrat habis ya. Oke, di sini menjadi X berpangkat, di sini jadi 3A gitu ya. Sama dengan X berpangkat K dikurang 1. Nah, di sini X-nya, tapi ini X-nya itu sudah pasti ya, bukan 0 dan 1 ya. Pasti ini lebih besar dari 1 lah gitu. Oke, di sini kita coret. Berarti di sini 3A sama dengan K dikurang 1. Sehingga saat kita buat kemari,
Sini K kurang 1 sama dengan 3A gitu ya. Sehingga di sini K sama dengan 3A ditambah 1. Nah, itulah jawabannya ya. Nah, di sini jawabannya yang mana? Yang bagian D ya. Bagian D lah jawabannya. Ini soal yang sama tahunnya ya, SPMB tahun 2005. Ini soal ini mirip-mirip dengan soal UN ya. Dan juga kalau sekarang sih tinggal ujian sekolah ya. Berarti sering keluar seperti ini untuk ujian sekolah. Oke, kita mulai menjawabnya ya. Ini dia ada 9, kemudian sini 27, di sini 3. Berarti di sini sebaiknya kita taruh bilangan pokoknya itu 3 saja ya. 3. Berarti sini 9 itu kan 3 pangkat 2 ya. Ini 3 pangkat 2 ya. Kemudian di sini kan itu per ya. Per berarti dia menjadi pangkatnya menjadi negatif gitu ya. Negatif. Berarti sini negatif buka kurung 2 dikurang X. Per di sini masih ada pembaginya ya. Pembagi pangkatnya itu 3. Berarti dibagi 3. Tuh. Oke. Kemudian di sini ada 27. 27 itulah pecahan ya, penyebut ya. Berarti penyebut itu berarti nanti pangkatnya negatif. 27 itu adalah 3 pangkat 3. Berarti pangkatnya negatif 3 di sini. Berarti sini kurang 3 lah. Jadinya sama dengan 3 berpangkat X ditambah 1. Nah, di sini karena sudah sama bilangan pokoknya, dapatlah kita coret ya. Sehingga kita turunkan saja pangkatnya menjadi, ini langsung aja kita kali ya. Jadi ini negatif 2 ditambah X per 3 dikurang 3 sama dengan X ditambah 1. Nah, begitu ya. Nah, ini sebaiknya langsung kita kali 3 saja ya. Kita kali 3 saja seluruhnya. Gitu ya. Oke. Pas ini kena kali 3 berarti menjadi hilanglah penyebutnya. Berarti negatif 2 ditambah X dikurang 9 sama dengan 3X ditambah 3. Begini ya. Oke. Selanjutnya ini kita pindahkan seluruhnya. Yang X, yang ada X-nya ke sebelah kiri ya. Berarti ini X dikurang 3X. Sama dengan 3 tambah 2 ditambah 9. Nah, begini ya. Berarti di sini negatif 2X sama dengan. Di sini berarti 14 ya. Berarti di sini adalah X sama dengan 14 dibagi negatif 2. Berarti X sama dengan negatif 7 lah dia ya. Oke, jawabannya berarti adalah negatif 7, yaitu pada B. B adalah jawabannya ya. Sekarang kita masuk SPB tahun 2004 mundur setahun ya. Oke, yang ini soalnya sederhana saja ya. Oke, yang ini 27 itu adalah 3 pangkat 3 ya. 3 berpangkat 3. Itu kan. Kemudian ini pangkatnya menjadi negatif ya. Kita taruh ke atas menjadi negatif, berarti negatif 2X dikurang 1. Sama dengan, sedangkan 81 itu adalah 3 pangkat 4. Ya. Kemudian di sini itu negatif 0,125 itu sebenarnya adalah, kalau kita buat di sini 125 per di sini 1000 ya. Gitu. Nah, ini sama-sama kita bagi 5 nih. Sama-sama dibagi, kalau yang ini kan kalau kita taruh sini berarti ini negatif itu ya. Ini 5 pangkat 3 ya. Di sini 10 pangkat 3 gitu. Berarti di sini dapat kita buat menjadi ini negatif 5 per 10 pangkat 3. Ini berarti sama dengan negatif 1 per 2 gitu ya. Nah, seperti inilah dia. Berarti itu inilah sama dengan itu negatif 1 per 8 gitu ya. Nah, berarti sini negatif 1 per 8. Itu ya. Oke, yang ini sudah sama pangkatnya ya. Sudah sama, dapat kita coret seperti ini. Kemudian, pangkatnya kita turunkan. 3 dikurang 2X dikurang 1 sama dengan. Sini dapat kita buat ini, berarti sini negatif 4 per 8 gitu ya. Berarti di sini 3 dikurang
Di sini kita kalikan saja ya ke dalam ya. Berarti ini negatif 2x tambah 1 sama dengan di sini setengah ya. Setengah. Berarti ini tinggal kita kali 2 saja seluruhnya, tapi kita jumlahkan dulu ya. Berarti sini 4 dikurang 2x sama dengan 1/2. Gitu ya. Oke, di sini kita tidak usah kali juga, nggak apa-apa ya. Di sini negatif 2x sama dengan, di sini negatif 4 dikurang 1/2. Berarti di sini adalah negatif 2x sama dengan, di sini itu kali kita kalikan itu menjadi 8, kemudian di sini ada lagi 1, berarti negatif 9 gitu ya. Hasilnya negatif 9/2. Sehingga saat kita ini kan sudah sama-sama negatif ya, sama-sama negatif. Sini berarti itu dapat kita hilangkan negatifnya ya. Sehingga menjadi di sini x sama dengan 9/4. Nah, di sini jawabannya belum ada 9/4 ya. Sehingga dapat kita buat menjadi pecahan campuran. Di sini 4 kali berapa supaya dekat 8 itu 2. 8 tambah berapa supaya 9 itu 1 gitu ya. Berarti inilah jawabannya ya. Nah, di sini itu di pilihan yang mana nih? 2/4 ada di E ya. Ada di E. Oke, beginilah cara menjawab soal ini ya. Gini.